Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan tetap jaga motivasi belajarnya dalam suasana pandemi dan belajar lewat daring. Baik, mahasiswa sekalian, pertemuan kita pada hari ini itu pertemuan perdana pada mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Puskesmas. Tentu sesuai dengan schedule biasanya, bahwa pertemuan perdana ini kita akan membahas tentang kontrak perkuliahan mata kuliah. Jadi saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester atau disebut dengan RPS, apa-apa saja, materi-materinya, metode pembelajarannya, siapa dosennya, dan yang paling penting adalah bagaimana sistem evaluasi atau penilaian dari mata kuliah ini, supaya Anda pahami apa saja yang menjadi aspek penilaian untuk sebagai nilai akhir nanti sebuah mata kuliah atau nilai akhir mata kuliah IKM ini. Baik, mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat ini 2 SKS, terdiri dari 1 teori, 1 praktek. Karena 1 teori, 1 praktek, tentu nanti ada prakteknya ya, kita praktek. Nah, karena ini prakteknya nanti berkaitan dengan pembuatan media pembelajaran dan simulasi pendidikan kesehatan atau penyuluhan. Jadi praktek membuat nanti ada SAP namanya, Satuan Acara Pembelajaran, dan media pembelajaran, dan mempraktekkan atau mensimulasikan penyuluhan atau pendidikan kesehatan. Itu prakteknya nanti. Detailnya akan dijelaskan nanti. Adapun dosen yang mengampu mata kuliah ini 2 orang, yaitu saya sendiri bersama dengan Ibu Nova Justisia. Jadi akan berbagi pertemuan dalam perkuliahan IKM ini. Apa yang menjadi capaian pembelajaran dari mata kuliah ini ya? Di mata kuliah setelah Anda mengikuti perkuliahan IKM ini, Anda diharapkan mampu melaksanakan penyuluhan atau pendidikan kesehatan, menguasai konsep, prinsip, dan teknik penyuluhan sebagai upaya promosi kesehatan bagi masyarakat. Terutamanya Anda memiliki keterampilan untuk memberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, tentu di bidang yang lebih spesifik di keahlian Anda, itu di bidang kefarmasian. Jadi nanti Anda mencari materi apa yang tentang apa yang harus Anda berikan penyuluhan kepada masyarakat. Baik di bidang kefarmasian, boleh juga nanti masalah-masalah kesehatan yang lainnya. Nah, diharapkan nanti dengan teori dan praktek Anda akan, pada saat Anda praktek di puskesmas, bisa saja Anda atau di rumah sakit diminta untuk memberikan penyuluhan kepada pasien atau masyarakat yang ada di sana, sehingga Anda sudah siap menyiapkan media penyuluhannya, Anda siap memberikan penyuluhannya. Itulah tujuan akhir dari mata kuliah ini yang disebut dengan capaian pembelajaran. Karena ada konsep teori dan praktek, tentu untuk memudahkan pelaksanaan perkuliahan. Jadi pertemuan 1 sampai 8 atau 1 sampai UTS itu sampai, dan 2 pertemuan setelah UTS itu materi. Jadi pertemuan 1 sampai pertemuan 10 itu kita menghabiskan teori-teorinya, dan pertemuan 11 sampai 15 itu akan praktik nanti. Prakteknya apa? Itu membuat SAP atau Satuan Acara Pembelajaran, dan membuat media pembelajaran, dan mempraktekkan
penyuluhan kesehatan. Anda mensimulasikan penyuluhan kesehatan. Ya. Jadi seolah-olah Anda memberikan penyuluhan kesehatan kepada pasien, mensimulasikan kepada apakah itu kepada keluarga Anda sendiri atau kepada teman atau kepada orang lain. Karena kita sistemnya ini daring, tidak bisa praktek di kampus nanti sesuai dengan kondisi yang ada. Kalau memang boleh kuliah langsung di kampus, praktek langsung di kampus. Tapi nanti kalau tidak memungkinkan, Anda bisa memvideokan, membuat dalam bentuk video penyuluhan kesehatan yang Anda praktekkan itu, lalu berikan kepada dosen pembimbing. Nah, ini materi bahan kajian yang harus Anda akan dapatkan, yaitu tentang sejarah ilmu kesehatan masyarakat, tentang epidemiologi, kesehatan lingkungan, gizi masyarakat, sistem pelayanan kesehatan dan sistem pembayaran kesehatan, promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan. Itu materi-materi lebih lengkapnya, lebih detailnya bisa Anda download RPS yang ada di e-learning. Nah, kemudian yang kedua, selanjutnya Bapak jelaskan itu berkaitan dengan metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran kita tuh dengan si sistem blended learning ini tentu ada dua, ada luring, ada daring. Atau luring itu tatap muka dan daring lewat jaringan, dalam jaringan. Tentu dua jaringan ini ada dua yang kita pakai, lewat e-learning dan lewat Zoom meeting. Seperti mata kuliah yang lain, materi-materinya sudah lengkap di e-learning. Anda bisa baca baik materi-materinya dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk modul, dan dalam bentuk video. Anda bisa pelajari, dan itu bebas. Anda buka kapan saja sehingga lebih leluasa Anda untuk mengulang-ulang, untuk mempelajarinya. Tapi absensinya sesuai dengan jadwal. Jadi absensi di e-learning itu sesuai dengan jadwal perkuliahan. Dibuka, bisa diakses sesuai dengan jadwal perkuliahan. Kalau lewat maka tidak bisa diakses. Maka Anda tidak bisa absen, maka kalau tidak bisa absen, maka dianggap tidak hadir atau tidak aktif dalam perkuliahan. Itu yang Anda harus pahami. Di sini ada pertemuan 1 sampai 16, ke pertemuan ke-8 UTS, pertemuan ke-16 UAS, dan di sini ada materi dan siapa yang memberikan materinya sudah jelas di RPS. Bisa Anda baca, download, atau Anda baca sendiri di e-learning. Pertemuan ke-11 itu praktek. Nah, praktek ini perlu Bapak jelaskan. Jadi masing-masing mahasiswa silahkan memilih materi penyuluhannya. Jadi setiap mahasiswa boleh memilih sendiri materi penyuluhan yang akan dipraktekkan nanti. Baik di bidang kefarmasian atau Anda memberikan penyuluhan tentang masalah kesehatan yang lainnya. Nah, nanti Anda buat SAP-nya. Nah, SAP-nya nanti Anda akan dapatkan di perkuliahan 10 dan 11. Apa itu SAP, bagaimana membuatnya. Dan medianya apa, nanti Anda akan buat dapatkan juga media. Nah, baru nanti Anda praktekkan, Anda memberikan penyuluhan. Nah, karena tadi masih dalam suasana pandemi, belum boleh kuliah tatap muka, maka penyuluhan yang Anda berikan itu Anda rekam dalam bentuk video. Baru nanti diserahkan ke dosen pembimbing. Nah, dosen pembimbing untuk praktek ini nanti ada 4 orang, bukan saya dengan Ibu Nova sendiri. Itu ada saya, Bu Nova, Pak Samuilson Slamet, dan Pak Mayulis. Nanti akan dibagi rata ke 4 dosen ini. Nah, di situ siapa yang jadi pembimbing nanti, maka Anda harus melaporkan ke dosen pembimbing materi penyuluhan Anda tentang apa Anda memberikan penyuluhannya, kemudian SAP-nya Anda buat, kemudian media yang Anda buat. Kalau
SAP dan medianya sudah disetujui, sudah dikonsulkan dan disetujui, baru Anda boleh mempraktekkan, mensimulasikan penyuluhannya, dibuat dalam bentuk video, atau mungkin saja pembimbingnya ingin melihat langsung Anda memberikan penyuluhan, Anda harus ke kampus, ya silakan Anda berkoordinasi, berkomunikasi dengan dosen pembimbingnya yang nanti akan diberikan. Mungkin beberapa minggu nanti akan dibagi Anda masing-masing mahasiswa itu dapat siapa dosen pembimbingnya. Jadi prakteknya itu Anda mensimulasikan penyuluhan kesehatan kepada pasien, bisa keluarga, atau kepada masyarakat, atau kepada keluarga pasien. Siapa pasiennya, siapa keluarganya, siapa masyarakatnya, namanya simulasi, ya Anda silakan. Anda bisa teman sendiri, atau orang tua, atau orang yang ada di kosan atau di rumah, ya seolah itu menjadi sasaran pasien atau keluarga pasien yang menjadi sasaran Anda dalam memberikan penyuluhan. Itu divideokan, disampaikan kepada pembimbing. Kalau pembimbingnya menyarankan divideokan karena tidak memungkinkan praktek langsung di kampus. Nah, itu tentang prakteknya. Jadi praktek ini dimulai pada minggu ke-11 sampai minggu ke-15. Jadi silakan Anda, jadi jangan sampai numpuk di akhir-akhir, nanti Anda sulit. Silakan Anda dari minggu 11 membuat SAP, membuat media, berkonsultasi dengan pembimbingnya yang telah dibagikan. Nah, kalau SAP dan media sudah disetujui, baru Anda melakukan penyuluhan, apakah itu penyuluhannya langsung secara luring atau Anda memberikan penyuluhan dalam bentuk rekaman video. Itu dibenarkan semua, tergantung pembimbingnya, dosennya mau yang mana yang disetujui. Nah, itu tentang praktek, ya. Jadi mulai saat ini Anda sudah mulai mencari-cari materi apa tentang yang akan Anda berikan sebagai materi penyuluhan nantinya. Jadi Anda sudah punya gambaran materinya, sudah cari referensinya, apa yang harus Anda pahami tentang penyuluhan. Kemudian yang perlu Bapak jelaskan yang paling penting adalah bagaimana penilaian mata kuliah ini. Nah, penilaian mata kuliah ini seperti mata kuliah yang lain yang Bapak masuk, itu ada 4 komponen penilaian. Yang pertama partisipatif, itu 30%. Partisipatif ini bisa dilihat dari kehadiran, absensinya penuh atau tidak, sering terlambat atau tidak absennya di akhir-akhir, ya. Misalnya absen jam 8 sampai jam 12, absennya jam 12, itu kan bisa dilihat, terekam dia dari absensi atau banyak tidak absen. Kemudian aktifnya dalam nanti kalau ada diskusi aktif enggak, segala macam. Tugasnya tepat waktu atau tidak, itu juga dilihat partisipatif. Kemudian tugasnya 5%, ya. Tugas 5%, kuis juga 5%. Ini kuis ini sifatnya ya, bisa saja kuliah pertama kita kuis, ya. Bisa sifatnya mendadak atau bisa sifatnya ya, diberitahu sebelumnya. Masing-masing 5%. Kemudian proyek. Nah, proyek ini adalah tadi Anda membuat SAP, membuat media pembelajaran, dan mensimulasikan. Itu diakumulasi semuanya nilainya. Nilai SAP-nya bagaimana, penilaian terhadap medianya bagaimana, lalu simulasi penyuluhan kesehatannya bagaimana. Itu dinilai oleh dosen pembimbing sebagai nilai dari proyek tadi, proyeknya. Itu diambil 20%. Kemudian UTS, UAS masing-masing 40, masing-masing 20%. Nah, itu penilaian dari mata kuliah IKM atau Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Puskesmas.
mudah-mudahan perkuliahan hampir semua untuk mata kuliah ya, karena mungkin semuanya pakai media daring, e-learning maupun Zoom. Mudah-mudahan Anda bisa mengikuti, bukan berarti Anda bisa tidak maksimal ya, harus tetap maksimal dalam mengikuti perkuliahan ini. Dengan media daring ini, dengan e-learning, Anda bisa secara materinya, Anda bisa membaca berulang-ulang. Kalau ada videonya, Anda bisa menyaksikan berulang-ulang, sehingga memudahkan Anda belajar. Karena Anda bisa belajar di mana saja, kapan saja, sehingga itu lebih memudah Anda dalam belajar. Asal di HP Anda ada kuota dan ada sinyalnya. Jadi mohon Anda, kalau yang di kampung, carilah lokasi-lokasi yang ada sinyalnya, atau lebih baik di sekitar kota Bengkulu, cari kosan yang ada sinyalnya atau kosan yang menyediakan fasilitas WiFi. Saya rasa itu penjelasan. Oh ya, terakhir, karena ada bukti fisik kontrak perkuliahan, itu disediakan form kontrak perkuliahan yang ditandatangani oleh dosen dan wakil mahasiswa. Jadi setiap wakil mahasiswanya sipennya saja. Jadi nanti formnya silakan diminta di bagian akademik ya, supaya jadi dokumentasi bahwa perkuliahan dimulai dengan kontrak perkuliahan dan dibuktikan dengan adanya berita acara kontrak perkuliahan tersebut. Saya rasa itu penjelasan untuk perkuliahan perdana mata kuliah ilmu kesehatan masyarakat. Mudah-mudahan kita sehat semua, keluarga sehat, dapat mengikuti perkuliahan walaupun dalam bentuk daring dan tidak mengurangi semangat dan motivasi kita untuk belajar sehingga mendapatkan hasil yang terbaik. Saya rasa itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.